Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Saya Ahmad Maulana yang presentasikan memahami pengelolaan risiko proyek. Sebagai tugas besar 1, mengelola risiko proyek. Project risk, manajemen fokus pada identifikasi, analisis, dan mengembangkan strategi untuk menanggapi risiko proyek secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen risiko bukan untuk menghindari risiko dengan biaya berapapun, tetapi untuk membuat keputusan yang tepat terhadap risiko yang diambil dan menanggapi risiko dengan cara yang tepat. Beberapa kesalahan dalam mengatur risiko proyek termasuk tidak memahami keuntungan risk management, tidak mengidentifikasi dan menilai risiko, menggunakan pendekatan standar, tidak memberikan waktu yang cukup untuk risk management. Efektif dan sukses project risk management membutuhkan komitmen semua stakeholders, tanggung jawab stakeholders, dan risiko berbeda untuk tipe proyek berbeda. Oke, yang kedua, IT project risk management planning process. Di sini terdapat 7 tipe, yaitu risk planning. Risk planning dimulai dengan komitmen kuat keseluruhan risk management approach dari semua project stakeholder. Terus, risk identification, threats dan peluang harus diidentifikasi. Risk assessment. Risk assessment memberikan dasar untuk memahami bagaimana berurusan dengan risiko proyek. Risk strategis, sistem ini membutuhkan setiap risiko memiliki pemilik untuk memonitor risiko dan memastikan research tersedia dalam menanggapi risiko dengan tepat. Selanjutnya, risk monitoring and control. Memindai lingkungan proyek sehingga threat dan peluang teridentifikasi dan dapat diikuti, seperti layar radar mengikuti kapal. Dan risk response. Risk monitoring and control memberikan mekanisme untuk memindai lingkungan proyek untuk risiko. Tetapi pemilik risiko harus berkomitmen dengan research dan mengambil tindakan jika risiko threats atau peluang diketahui. Dan terakhir, risk evaluation. Dokumentasi evaluasi resmi. Risiko memberikan dasar untuk lesson learned dan memberi landasan untuk mengidentifikasi praktek terbaik. Yang ketiga, project risk. Inti dari IT Project Risk Framework adalah MOV. Lapisan berikutnya dari framework termasuk tujuan proyek dalam bentuk scope, quality, schedule, and budget yang memegang peranan penting dalam mendukung MOV. Lapisan ketiga fokus pada sumber dari IT Project Risk. Lapisan berikutnya fokus pada sumber risiko adalah internal atau eksternal proyek. Lapisan kelima termasuk 3 tipe dari risiko. Known risk adalah kejadian yang akan terjadi, contoh kematian, pajak. Lapisan terluar memberikan elemen waktu dalam bentuk siklus hidup proyek. Berikut contoh lapisan-lapisan seperti di kanan. Oke, selanjutnya menerapkan IT Project Risk. Dari tadi kita membahas tentang project risk. Apa sih? Atau bagaimana sih cara menerapkan project risk? Contoh kita adalah seorang data warehouse. Jika sebuah perusahaan klien mengalami masalah kasus dan harus membayar denda guna tetap menjalankan proyek ini, maka digunakanlah pemberian minimum fungsi dan lainnya akan menambahkan sisa fitur bila keuangan klien stabil. Proyek scope baru akan dikurangi untuk mengurangi anggaran dan jadwal. Risiko yang dihadapi tim bisa tentukan sebagai berikut. Yang pertama, threats yang terjadi di pengembangan proyek plan and charter. Tipe risiko unknown karena diidentifikasi setelah terjadi, termasuk eksternal risiko, manajer proyek dan tim tidak bertanggung jawab untuk pengalaman keuangan klien. Yang keempat, sumber risiko proyek, environment, organisasi, dan orang. Yang kelima, dampak pada proyek sangat penting karena mempengaruhi project scope, schedule, and budget. Yang keenam atau terakhir, proyek MOV akan berubah
karena tim tidak akan melengkapi skop sesuai yang direncanakan. Oke, selanjutnya tools and technique, yaitu learning cycles, identifikasi fakta, asumsi, dan riset untuk mengidentifikasi berbagai risiko. Terus brainstorming, kunci brainstorming mendorong kontribusi dari setiap orang di grup. Nominal grup teknik, teknik terstruktur untuk mengidentifikasi risiko yang mencoba untuk menyeimbangkan dan menambah partisipasi. Dan DLP teknik, jika waktu dan riset tersedia, grup ahli dibuat tanpa harus bertemu langsung. Ada juga interviewing, melakukan wawancara ke berbagai project stakeholder. Checklist, tools struktur untuk mengidentifikasi risiko yang telah terjadi di masa lalu. SWOT analis, tim dapat mengidentifikasi threats dan opportunities. Begitu juga strength and weakness proyek atau organisasi, cost dan efek diagram. Diagram fishbone untuk memahami penyebab risiko tertentu dan efeknya pas proyek. Lesson learned dari proyek lalu dapat memberikan pandangan lebih dalam dan praktek terbaik untuk mengidentifikasi dan memahami risiko proyek. Selanjutnya, risk analysis and assessment. Risk analysis and assessment memberikan pendekatan sistematik untuk mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi project stakeholders. Tujuan risk analysis untuk menentukan kemungkinan setiap risiko yang telah diidentifikasi dan dampaknya bagi proyek. Pendekatan kualitatif. Analisis risiko kualitatif fokus pada analisis subjektif dan dari risiko berdasarkan pengalaman atau penilaian proyek stakeholders. Ada expected value, description risk, dan risk impactable. Berikut saya berikan tabel dan cara perhitungannya. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk analisis risiko proyek termasuk statistical teknik yang memungkinkan untuk memodelkan situasi risiko tertentu, diantaranya discrete probability distribution, yaitu hanya menggunakan integer di mana nilai pecahan tidak dibolehkan, dan continuous probability distribution yang berguna untuk mengembangkan model analisis risiko ketika kejadian memiliki jumlah tak terbatas dari nilai yang mungkin dengan rentang yang ditentukan. Oke, kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu risk monitoring and control. Risk monitoring and control fokus pada matriks untuk membantu mengidentifikasi ketika risiko terjadi dan juga pada komunikasi. Berbagai tools untuk monitoring and controlling project risk termasuk diantaranya risk audits. Audit fokus untuk memastikan manajer proyek dan tim telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko proyek dan memastikan prosedur yang tepat dan proses sesuai pada tempatnya. Risk review dapat dilakukan secara internal selama siklus hidup proyek. Stakeholders proyek harus memegang jadwal risk review secara berkala. Dan risk status meeting and reports, sama seperti risk review, monitoring and control, harus memberikan sistem komunikasi resmi untuk monitoring and controlling project risk. Berikut video presentasi saya sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih banyak.